Ada sebuah survei yang mengatakan bahwa 58% anak muda itu mengalami depresi. Dan mungkin di antara 58% itu ada kamu yang juga mengalami depresi. Depresi ini mengganggu banget dalam kehidupan karena terkadang menjadikan seseorang tidak fokus bekerja dan masih banyak gangguan yang lainnya. Nah, sebetulnya apa depresi itu dan apa yang harus kita lakukan saat kita depresi? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung dan belum kenalan dengan saya, perkenalkan saya Heru Gunawan. Saya seneng ngebahas tentang self improvement versi Islam. Nah, buat kamu yang juga seneng tentang pembahasan self improvement versi Islam, yuk klik tombol subscribe. Apa itu depresi? Nah, menurut KBBI, depresi itu adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan kemerosotan mental seperti muram, sedih, atau merasa tertekan. Depresi ini memiliki pola dan pola antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Pola pada perempuan itu cenderung lebih ke pola psikis ya, lebih kepada perasaannya seperti cemas, menyalahkan diri sendiri, ada dorongan untuk bunuh diri, sulit untuk bersosial, sulit tidur, atau terus-terusan merasa lelah padahal sudah sering beristirahat. Sementara pola gangguan pada laki-laki itu cenderung menyerang fisik seperti sesak napas, sakit dada, sulitnya mengontrol bagian-bagian tertentu pada tubuh seperti misalkan keinginan menggigit jari, keinginan untuk nonjok orang, banyak hal. Jadi apa dong yang harus dilakukan saat kita terkena depresi? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sabar dan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, bagaimana caranya menerapkan sabar dalam kehidupan kita tatkala kita sedang depresi? Caranya adalah terima semua yang terjadi dan lepaskan. Karena terkadang yang namanya masalah terurai dengan sendirinya tanpa harus kita otak-atik. Cara kedua untuk mengatasi depresi kita adalah dengan berzikir. Zikir ini memiliki makna mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Sungguh dengan mengingat Allah, Allah akan membuat hati kita tenang. Lalu bagaimana caranya mengaplikasikan zikir saat kita sedang depresi? Ada dua hal yang harus kita aplikasikan. Yang pertama adalah kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dari mulut kita. Bagaimana kalimat thayyibah itu? Sesederhana misalkan kita mengucap astagfirullahaladzim, istighfar, kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucap subhanallah, kita mengucap masya Allah. Nah, itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Dan yang kedua adalah mengingat Allah dengan melihat tanda-tanda keagungannya. Kita bisa muncak ke gunung untuk melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan begitu indahnya, atau kita bisa healing ke laut, ke pantai, atau sekedar keluar dari rumah untuk melihat sunset dan sunrise. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau misalkan lagi sedih, beliau itu melihat hijau-hijauan. Beliau juga melihat ke langit, atau terkadang ketika beliau bersedih, beliau mendatangi sahabat-sahabatnya dan bersendau gurau dengan para sahabatnya. Cara ketiga yang bisa kita lakukan tatkala kita sedang depresi adalah menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai kalimat-kalimat afirmasi positif. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah nonton film Three Idiot, Rancodas atau Pungsu Hwandu, ketika mendapat masalah, dia itu sering kali berucap all is well, segalanya baik-baik saja. Dan kalimat all is well ini diajarkan kedua temannya. Jadi ketika mereka mendapat masalah, mereka tuh seringkali mengucapkan all is well, all is well. अरे तू डरता बहुत है यार। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़ दास। Nah, dalam Islam juga ada kalimat-kalimat afirmasi yang bisa kita ucapkan dan kita masukkan ke dalam jiwa kita.
Seperti kalimat-kalimat dalam Al-Quran, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah hanya Allah sebagai pelindungku. Atau wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksiku. Atau ada kalimat ketika Nabi Musa sedang mendapatkan berbagai musibah. Beliau berucap, Inna ma'aya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan membimbingku. Atau ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala sedang berhijrah kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka dikepung oleh kafir Quraisy, oleh musuh-musuhnya Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini bisa juga diterapkan dalam kehidupan kita. Kamu bisa tatkala kamu sedang bersedih, kamu ucapkan ke dalam diri kamu, wahai diriku, la tahzan, janganlah bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Atau ketika kamu mentok, stuck, kamu bisa berucap, inna ma'aya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang selalu akan membimbingku, yang selalu akan memberikan petunjuk kepadaku. Atau misalkan kita cukup berucap hasbunallah wa ni'mal wakil wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan cukuplah Allah sebagai saksiku. Coba deh pahami makna-makna ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Lalu setelah kamu memahami, praktikan apa yang saya katakan. Insya Allah depresi akan berkurang. Cara yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita sedang depresi adalah don't expect too much. Jangan terlalu berekspektasi dengan kehidupan di dunia ini. Maaf, saya harus mengatakan opini saya yang sangat tidak humble ini. Opini saya yang sangat tidak ramah ini. Kamu harus sadar kalau kehidupan di dunia ini tidak diciptakan untuk kita bersenang-senang. Kehidupan di dunia ini adalah ujian. Kalaupun kita mendapatkan kesenangan, yaitu hanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala atau ujian dari Allah. Lalu banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol, yang kita tidak bisa atur sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan harapan kita. Dan ini unik, Allah itu punya love language yang sangat unik, berbeda dengan kita sebagai makhluk. Kita kalau menyayangi seseorang mungkin kita akan mengatakan perkataan-perkataan yang bagus kepada dia. Mungkin kita akan membuat agar dia senyaman mungkin berada di dekat kita. Mungkin kita juga akan memberikan apapun yang bisa kita berikan kepada dia. Tapi Allah ini unik. Ketika Allah mencintai seseorang, love language-nya adalah Allah memberikan ujian kepada orang tersebut. Bahkan ketika seseorang menyatakan keberimanannya, Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dilakukan adalah mengujinya. Jadi jangan terlalu berharaplah dengan kehidupan di dunia. Lakukan saja dan terima saja apapun yang terjadi pada hari ini. Kalau misalkan kita ingin kehidupan yang membahagiakan, tenang, kehidupan abadi dan membahagiakan ada ketika kita nanti hidup di surga. Tatkala kita selesai dan lulus menjalani berbagai ujian dan kehidupan kita di dunia ini. Nah, untuk yang terakhir ini saya ingin memberikan sebuah kabar gembira untuk kamu. Ketika kamu mendapatkan musibah, artinya kamu adalah orang yang terpilih dan orang yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ketika kamu mendapatkan berbagai masalah, artinya kamu mampu dan orang lain tidak mampu untuk menanggung masalah itu. Dan Allah juga berjanji kepada orang-orang yang sedang ditimpa masalah dan musibah. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan Allah berikan kemudahan. Bersama dengan kesulitan datang kemudahan. Dan Allah mengulang ayat ini 2 kali yang berarti benar loh setelah kesulitan yang menimpa kamu akan datang kemudahan. Saya teringat dengan teori paradox of candy atau paradoks permen. Ketika kita akan memakan permen, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka bungkusnya terlebih dahulu lalu kita bisa menikmati manisnya permen itu. Nah, begitupun dalam kehidupan, bungkus itu diibaratkan sebagai masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dan berbagai kesenangan itu adalah permen yang ada di dalamnya. Ketika kita ingin mendapatkan berbagai kesenangan yang ada di dalam bungkus itu, ya kita harus membuka bungkusnya. Lalu saya juga harus menyadarkan kamu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu yang ada dalam diri kita, entah itu kesenangan, entah itu kebahagiaan yang ada dalam diri kita, Allah akan menggantinya
dengan sesuatu yang berlipat ganda. Ketika Allah mengambil kesenangan yang ada dalam diri kamu, Allah memberikan kepada kamu kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih banyak lagi. Saya teringat dengan ceramahnya Ustadz Nauman Ali Khan. Beliau berkata bahwa ketika manusia hidup di dalam perut rahim ibunya, Allah memberikan dia sumber makanan, dan sumber makanannya hanya satu, yaitu apa? Tali ari-ari atau tali pusar. Lalu ketika dia lahir ke dunia, tali ari-arinya Allah ambil, lalu Allah ganti dengan apa? Air susu ibu, yang kita tahu ada dua. Dan ketika dia sudah beranjak dewasa, Allah juga ambil dua hal itu karena harus disapih. Lalu Allah menggantinya dengan minuman, makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. Allah memberikan juga makanan yang berasal dari hewan-hewanan, dan banyak sumber rezeki yang lain yang Allah berikan setelah diambil dan disapihnya anak kecil itu. Jadi valid ya, ketika Allah mengambil sesuatu dari diri kita, Allah juga akan mengembalikan dengan berlipat ganda. Bahkan lebih bagus daripada apa yang dia ambil. Nah, gimana menurut kamu pembahasan kali ini? Kalau kamu suka pembahasan ini, silahkan klik tombol like. Dan mungkin aja ada kesalahan, ada koreksian, ada saran, ada revisian, atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu punya ide untuk pembahasan-pembahasan kita selanjutnya, silahkan juga tulis di kolom komentar apa ide kamu. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.